Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polsek Kepala Madan, Polres Buru Selatan, Polda Maluku bersama masyarakat melakukan aksi heroik. Evakuasi warga di mangsa seekor buaya di Sungai Air Biak, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Beginilah isak tangis saudara dan tetangga dari warga korban di mangsa buaya saat proses evakuasi ke daratan di Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Pelan-pelan, Sarim, pelan-pelan. Korban berhasil dievakuasi dari sungai dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya, setelah mendapat laporan dari warga, personel Babin Kamtibnas Polsek Kepala Madan bersama warga berusaha untuk menyelamatkan korban. Korban bernama Tarti Koleng Susu, berusia 43 tahun, warga Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Saat itu, korban pergi ke sungai untuk mencari dan memetik sayur kangkung bersama dengan 2 orang temannya. Selang sekitar 1 jam memetik sayur sekitar, korban memberitahukan kepada temannya agar segera berenang menyeberangi sungai untuk memetik sayur kangkung yang berada di sebelah tepian sungai. Namun, setelah mereka sampai di seberang tepi sungai, korban berenang di bagian belakang temannya. Tiba-tiba korban berteriak minta tolong saat buaya menerkamnya. Korban sudah hampir tenggelam di bagian pertengahan sungai tersebut. Kemudian teman-teman lainnya berusaha menolong, namun gagal karena buaya menarik korban ke dalam sungai. Akhirnya, teman korban segera menghubungi Babin Kamtibnas dan warga untuk meminta tolong proses evakuasi. Dari Humas Polres Buru Selatan Polda Maluku, melaporkan untuk Polri TV. Personel Babin Kamtibmas Desa Waipadan Polsek Kepala Madan menghadiri pemakaman korban meninggal dunia akibat dimangsa buaya di Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan, Maluku. Babin Kamtibmas Desa Fogi Brigpol Mohrisang dan Babin Kamtibmas Desa Waipadan Bribka Jalil bersama masyarakat Desa Fogi mengantarkan jenazah Tarti Kulek Susu, korban meninggal di mangsa buaya, ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan. Babin Kamtibmas mengimbau kepada masyarakat dengan terjadinya musibah penerkaman seekor buaya terhadap korban Tarti Koleng Susu menjadikan perhatian khusus untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bepergian ke sungai dan rawa-rawa harus berhati-hati dan lebih waspada. Babin Kamtibmas mengimbau agar lebih memperhatikan anak-anak, jangan sampai mereka bermain di sungai dan rawa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Humas Polres Buru Selatan Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis Polsek Kepala Madan, Polres Buru Selatan, Polda Maluku bersama masyarakat melakukan aksi evakuasi warga di mangsa buaya di Sungai Air Biak, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Kali ini kita telah terhubung dengan Ibda Ali, Kapolsek Kepala Madan. Selamat sore, Pak Ali. Iya, selamat sore, Pak. Baik, selamat berbuka puasa di waktu Indonesia bagian timur, Pak Ali. Iya, selamat berbuka puasa. Baik, Pak Ali, dapat diceritakan kronologis kejadian warga diterkam buaya, Pak? Iya, dapat dijelaskan awal kejadiannya itu. Pada awalnya korban bernama Tarti Koleng Susu bersama 2 rekan lainnya sebagai saksi, yaitu Wati Titawail dan Anissa Eli. Mereka sedang mencari sayur di tepian sungai. Selama pencarian itu mereka
memetik saya itu selama 1 jam. Kemudian pada saat itu si korban ini memberitahukan kepada kedua saksi untuk pindah ke sebelah sungai menyeberang agar bisa mencari lebih banyak lagi sayur di seberang sungai tersebut. Kemudian pada saat menyeberang sungai itu, posisi korban itu berada di paling belakang dan kedua saksi itu berada di depan. Ketika sampai di tepian sungai, ah, kedua saksi mendengarkan suara dari korban minta tolong. Pada saat itu, kedua saksi sempat menolong korban. Namun, buaya yang sementara menerkam, dia berusaha juga untuk tarik korban. Sehingga ada upaya tarik-menarik antara buaya, korban, dan dua saksi yang sedang membantu itu. Namun, kedua saksi itu merasa bahwa sangat berat, terus kedua saksi itu juga dibawa terus ke dalam sungai itu, maka kedua saksi itu dia merasa takut jangan sampai dia terendam juga, dia melepaskan tangan dari korban itu. Kemudian kedua saksi itu cepat-cepat naik ke tepi sungai. Setelah naik ke tepi sungai, datanglah saudara saksi yang lain, yaitu Lasanto Kolang Susu. Dia Lasanto Kolang Susu ini juga sempat membantu korban untuk menarik korban dari tarikan buaya itu. Namun ternyata Lasanto ini dia tidak berhasil karena merasa berat juga waktu tarik itu. Pada saat itu juga Lasanto juga dia terbawa juga di kedalaman sungai itu. Karena merasa takut dan merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Lasanto ini melepaskan korban, lalu cepat-cepat dia naik ke tepi sungai. Setelah sampai di tepi sungai, Lasanto ini yang sebagai saksi yang ketiga ini, dia melihat di sungai, ternyata korban sudah diterkam oleh buaya tersebut. Di saat bersamaan datang juga Larobi. Pada saat Larobi datang, Lasanto ini memerintahkan Larobi untuk kembali ke kampung, menyampaikan kepada warga segera datang di sini membantu korban karena korban sudah diterkam, sudah di bawah buaya tersebut di dalam sungai. Demikian. Kemudian pada saat masyarakat datang, mereka membantu untuk mencari korban selama evakuasi itu selama 2 jam. Korban berhasil ditemukan, namun korban sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal. Dan masyarakat bersama Babin, mereka berupaya untuk evakuasi, membawa korban di rumah korban untuk dilihat keluarganya. Demikian. Baik, dan bagaimana proses pemakaman korban, Pak? Mau diulangi, Pak? Bagaimana proses pemakaman korban, Bapak? Proses pemakaman korban waktu kejadian itu besoknya baru mereka melakukan pemakaman karena menunggu dari keluarga korban yang berada di luar daerah. Pemakamannya berjalan dengan baik, dikawal oleh Babin Kamtipmas. Baik, adakah himbauan kepada warga agar selalu berhati-hati jika beraktivitas di pinggiran sungai, Pak? Saya menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati
untuk beraktivitas di sungai atau di tepian laut, menghindari tempat yang bersarangnya buaya, tempat yang bermain buaya, sehingga hal-hal yang sudah terjadi ini tidak akan terulang lagi. Kita sama-sama menjaga keselamatan diri pribadi dan keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibda Ali Kapolsek Kepala Madan telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Dan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas penyidik Polda DIY bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Polri melaksanakan sertifikasi penyidik dan penyidik pembantu jajaran Polda DIY tahun anggaran 2025. Berikut laporan dari Humas Polda DIY Brigadir Devi Gantari untuk Anda. Untuk meningkatkan kompetensi dan integritas penyidik, Polda DIY bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Polri melaksanakan sertifikasi penyidik dan penyidik pembantu jajaran Polda DIY tahun anggaran 2025. Digelar di salah satu hotel di Yogyakarta, acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda DIY Brigjen Pol Adi Vivit, didampingi para direktur reserse dari berbagai fungsi yakni reserse umum, khusus dan narkoba Selasa 12 Maret 2025. Turut hadir dalam kegiatan ini Karojian Bank Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Yusran Cahto, yang membacakan sambutan dari Kalemdiklat Polri Komisaris Jenderal Polisi Krisnanda Dwi Laksana. Dalam sambutannya disampaikan bahwa sertifikasi kompetensi bukan sekedar formalitas, tetapi langkah strategis dalam memastikan setiap penyidik dan penyidik pembantu Polri memiliki standar kompetensi yang tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda DIY menegaskan pentingnya sertifikasi sebagai upaya meningkatkan kualitas penyidikan yang presisi. Beliau juga membacakan sambutan dari Kapolda DIY yang menyoroti pentingnya integritas dan ketelitian dalam menjalankan tugas penyidikan. Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas Kapolri, khususnya dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Para peserta yang mengikuti sertifikasi akan menjalani serangkaian uji kompetensi yang ketat, didampingi oleh asesor profesional dari Lembaga Sertifikasi Profesi Polri. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap penyidik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, mulai dari kemampuan administrasi penyidikan hingga integritas moral dalam penegakan hukum. Dengan adanya sertifikasi ini diharapkan dapat terbentuk penyidik-penyidik yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengungkap sindikat pengoplosan LPG 3 kg ke 12 kg bersubsidi di Bogor, Bekasi, dan Tegal. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan tim penyidik Barreskrim Polri menemukan 3 lokasi pengoplosan LPG subsidi, yaitu di Bogor, Bekasi, dan Tegal. Di Bekasi, total ada 5 tersangka dari kasus ini. Pelaku memiliki peran berbeda-beda, seperti pemilik usaha oplosan dan penyuntikan LPG 3 kg ke 12 kg. Para tersangka mendapatkan keuntungan senilai 10 miliar rupiah lebih, sehingga negara mengalami kerugian besar akibat penyalahgunaan subsidi. Polisi pun menyita beberapa barang bukti, yakni 1.797 tabung gas dari berbagai ukuran, alat suntik gas, timbangan digital, barcode tutup tabung palsu, kendaraan pengangkut, serta handphone yang digunakan dalam transaksi ilegal. Rekan-rekan sekalian, saya dalam hal ini selaku Dirtipiter mohon bantuan kepada seluruh teman-teman media untuk ikut membantu mensosialisasikan berita ini, informasi ini, agar penyalahgunaan atau penyelewengan barang-barang bersubsidi ini bisa kita minimalisir. Sebab barang tersebut sebetulnya merupakan komoditi yang disiapkan oleh pemerintah untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu.
Saat ini kami sudah membentuk tim atau satgas terkait dengan penegakan hukum barang bersubsidi. Bagaimana pernah kita sampaikan minggu kemarin, baik itu LPG, kemudian BBM, dan pupuk. Ini juga peringatan kepada para pelaku atau pelanggar terkait dengan barang-barang bersubsidi. Mudah-mudahan kalian menonton ini semua. Apapun yang kalian kerjakan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil mencuri hak rakyat ini, pasti akan kita tangkap. Kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perubahan UU Migas, dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 60 miliar, serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 2 miliar. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.